suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Setiap manusia yang sadar dan tahu diri bahwa dia adalah manusia, pasti selalu merasa diri tidak layak di hadapan yang ilahi. Perasaan ini adalah ciri utama dan syarat pertama kerohanian yang sehat. Kalau kita tidak pernah merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, kita harus buat rapid hati kita, harus tes antigen hati. Dalam tradisi monastik timur, ada sebuah penggalan doa yang disebut sebagai doa Yesus, yang didaraskan berulang-ulang oleh rahib atau pertapa lain sebelum tiba pada keheningan yang mendalam. Doanya kurang lebih seperti ini: Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa. Doa ini didaraskan berulang-ulang, bahkan hingga rahib atau pertapa itu tertidur, dan akhirnya hanya menyebutkan Yesus. Jadi doa itu diulang-ulang. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa. Diulang terus sampai akhirnya dia mengantuk. Kalau belum mengantuk, ulang lagi, sampai akhirnya yang diulang itu hanya kata Yesus, Yesus, sampai dia tiba pada keheningan. Doa ini selain menghantar yang mengucapkan atau mendaraskan untuk tiba pada keheningan, tetapi juga doa ini adalah sebuah pengakuan yang jujur akan ketidakpantasan di hadapan Allah. Saya juga secara pribadi setiap kali melaksanakan tugas sebagai imam,
memimpin perayaan-perayaan sakramental, pertama berdoa mengakui diri tidak pantas di hadapan Allah, berdoa memohon ampun, dan berdoa memohon Tuhan sendiri yang melaksanakan tugas itu. Merasa diri tidak pantas, tidak layak. Sabda Allah yang kita renungkan pada minggu biasa kelima hari ini menampilkan pengalaman yang serupa. Memang pengalaman merasakan kehadiran ilahi di satu sisi membuat kita terpesona, tetapi di sisi yang lain membuat kita gentar, takut, merasa tidak pantas. Dalam bacaan pertama tadi kita berjumpa dengan pengalaman Yesaya. Yesaya yang merasa terpukau, merasa takjub, mengalami dan menyaksikan serafim yang ada di hadapan yang ilahi, dan mereka berseru, kudus, kudus, kudus. Tetapi Yesaya pada saat yang sama dia menjumpai dirinya sebagai orang yang tidak pantas, orang yang kotor, orang yang najis bibir. Dia merasakan itu. Dia katakan, celakalah aku sebab aku adalah orang yang najis bibir dan tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Tetapi dalam keadaan najis dan kotor ini, dia telah menyaksikan yang ilahi. Demikian juga dalam cuplikan Injil yang kita dengar tadi. Petrus sesudah menuruti kata-kata Yesus, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalan. Sesudah melakukan itu dan menyaksikan bagaimana mereka menarik pukat mereka dan melihat begitu banyaknya ikan, sampai-sampai perahu mereka tadi hampir tenggelam. Bukan saja perahu mereka saja, tapi perahu teman-teman yang ada di sekitar hampir tenggelam. Dia merasakan keajaiban yang luar biasa itu. Tetapi pada saat yang sama juga dia merasa diri tidak pantas. Dia menemukan diri sebagai orang yang berdosa. Dia katakan, Tuhan, pergilah dari sini karena aku ini seorang yang berdosa. Paulus pun dalam bacaan kedua tadi kita dengar bagaimana dia mewartakan, mengurut-urutkan bagaimana Allah menampakkan diri kepada para rasul, dan dia menempatkan diri pada bagian akhir di ujung semuanya itu. Dia katakan, dia juga menampakkan diri kepadaku karena akulah yang paling hina dan tidak layak dari semua. Jadi pengalaman dalam hidup kita sebagai manusia di satu sisi di hadapan yang ilahi, kita mengalami yang ilahi itu, tetapi pada saat yang sama kita merasa diri tidak pantas, tidak layak, merasa diri kecil, berdosa, tidak pantas di hadapan. Karena itu kalau kita misalnya datang ke kapela sini, terlewat kita rasa jalannya harus sopan, berlutut. Karena kita, tapi kalau kita jalan di sini dan jalan di pasar sama, itu berarti kita perasaan rohaninya masih kurang. Tapi meskipun mereka, baik Yesaya, Paulus maupun Petrus, mengalami ketidakpantasan dan ketidaklayakan, tetapi mereka mengalami pengalaman yang dikuatkan. Yesaya, meskipun dia mengalami ketidakpantasan, tetapi dia mengalami juga bahwa bara api itu datang dan ditempatkan di bibirnya. Dosanya dihapuskan. Dia menjadi pantas untuk menerima tugas perutusan. Petrus juga demikian. Meskipun dia merasa tidak pantas, tidak layak, merasa berdosa, tapi Yesus katakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ada satu transformasi yang terjadi dalam diri orang-orang ini. Demikian juga Paulus. Meskipun mengalami tidak pantas, hina, paling kecil, paling belakang, tetapi karena kasih karunia Allah, dia pantas mengambil bagian dalam tugas-tugas perutusan itu. Kalau kita juga membaca dalam kisah-kisah Alkitabiah, kita juga akan menemukan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa diri tidak pantas, tidak layak. Tetapi dalam ketidakpantasan itu, Allah memampukan mereka. Allah menggaransi dan memberi jaminan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka.
Dan itulah pesan yang mau kita tangkap dari misteri yang kita rayakan pada hari ini. Di bawah terang sabda Allah yang kita renungkan hari ini. Bahwa Allah memanggil kita semua. Allah memanggil kita semua melalui bentuk-bentuk panggilan hidup kita masing-masing untuk meneruskan cerita mengenai Kristus. Kita semua ini adalah orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak. Tetapi Allah memampukan kita semua. Dari pengalaman-pengalaman ini kita juga bisa mengatakan bahwa panggilan itu pertama-tama itu urusan Allah. Allah yang memulai, datang dari Allah, inisiatif Allah. Lalu yang kedua, dalam kerapuan dan ketidakpantasan kita, Allah mempercayakan kita. Dia memberi kepercayaan kepada kita. Untuk apa? Untuk terlibat, mengambil bagian dalam tugas. Petrus dan rasul-rasul lain dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dalam teks aslinya, kata-kata aslinya, menjadi penjala manusia berarti menjadi orang yang bekerja untuk menangkap manusia atau mengalihkan manusia, membawa kepada kehidupan. Untuk menangkap manusia dari kuasa-kuasa kejahatan, membawa mereka kepada kehidupan. Kita semua dipanggil menurut cara hidup kita masing-masing untuk menjaring semakin banyak orang untuk mengalami kepenuhan hidup. Kita tentu merasa tidak layak, kita tentu merasa tidak pantas, tetapi Tuhan menjanjikan penyerta. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Paus Fransiskus dalam salah satu pesannya pada hari Minggu Panggilan dia katakan, jangan pernah menunggu sempurna untuk menjawab panggilan Tuhan. Kita semua di dalam keraguan dan keterbatasan kita, Allah mempercayakan satu tugas yang istimewa dalam hidup kita melalui bentuk-bentuk panggilan hidup kita masing-masing. Dan melalui bentuk-bentuk panggilan hidup kita masing-masing itu, kita bersama-sama menjadi gereja yang berjalan bersama, gereja yang sinodal, gereja yang bahu-membahu mengusahakan kehidupan sesama saudara kita, agar sesama saudara kita mengalami kepenuhan hidup, mengalami perjumpaan dengan Allah yang merangkum dan merangkul hidup kita semua. Semoga rahmat Tuhan bantu kita sekalian. Amin.